basis semua inovasi adalah pengetahuan. Dan cara terbaik untuk ngumpulin pengetahuan, membangun pengetahuan adalah dengan baca buku ya. Nah ini jadi sebenarnya Malaka Books ini kan adalah penerbit yang bikin kita beda itu kita pengen emphasize juga soal komunitas. Jadi itu yang barusan kita demonstrate ya. Bahwa seru, kita kadang kalau seru sendiri itu nggak seru teman-teman. Makanya kita harus berkomunitas dan kita harap Malaka Books ini bisa jadi awal mula dari kita lebih berjejaring untuk kalian yang cinta literasi dan share loves of books ya. Yes. Kita hari ini di awal ini kita mau manggil beberapa orang dulu nggak sih, Bi? Benar, kita memanggil beberapa orang dulu. Jadi kita ada kedatangan tamu-tamu spesial ya. Tamu-tamu spesial hari ini. Tepuk tangan dulu dong. Ini orang-orang yang selalu mensupport all out apa yang kita kerjain nggak? Baik banget. Mensupport literasi, pokoknya acara-acara mikir, acara-acara baca, diskusi tentang topik-topik publik, mereka tuh biasanya selalu willing untuk mensupport, untuk datang. Jadi yang pertama mau siapa nih kan? Dari bokap lu dulu, Bi. Oh papa saya? Papanya Ebi, iya, Papi Ebi. Kita panggil dulu ke atas panggung nih, gimana? Papi yang beneran apa yang... Papi Ebi yaitu Papi Tom. Kita panggil Papi Tom. Kita panggil dulu ke panggung. Iya, Pak Tom. Boleh nggak? Boleh nggak silakan ke atas panggung untuk say a few words. Tepuk dulu dong untuk Papi Tom Lembong. Ya, coba. Ebi di foto dulu nih sebelahan. Sama Papi internet. Ayo yang mau foto, gayanya gimana? Introvert. Mungkin say a few words dulu abis itu baru itu. Atom ke depan sini Atom aja boleh di sini. Di tengah sini. Nah mungkin Pak Tom bisa share a few words aja tentang pentingnya literasi dan mungkin bisa kasih satu rekomendasi buku ke kita. Boleh banget, iya. Siapa tahu nih teman-teman semua di sini pada nunggu nih rekomendasi dari Pak Tom Lembong. Terima kasih banyak Mbak Abigail, Mbak Kania, dan teman-teman semua, Pak Anies yang saya hormati, teman-teman semua. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, makasih undangannya dan senang bisa hadir pada kesempatan ini. Saya kira peluncuran platform ini ya, Malaka Books tepat sekali untuk momen ini. Saya dari dulu udah bilang bahwa basis semua inovasi adalah pengetahuan. Dan cara terbaik untuk ngumpulin pengetahuan, membangun pengetahuan adalah dengan baca buku ya. Jadi, tadi Pak Abigail singgung soal literasi. Berapa tahun terakhir semakin saya mendalami masalah yang kita hadapi, memang literasi itu mungkin hal yang paling mendasar ya. Dan bukan hanya literasi seperti literasi keuangan, tapi misalnya literasi kesehatan, ya, hal-hal mendasar mengenai kesehatan pribadi, kesehatan publik, literasi digital, supaya kita nggak mudah kena hack, kena scam dan sebagainya ya. Literasi hidup sipil, ya, sebenarnya apa hak kita dalam hidup sehari-hari saat kita berkonfrontasi misalnya dengan aparat dan sebagainya. Jadi literasi bagi saya penting sekali. Ya dengan demikian saya nggak ragu-ragu kalau mau tanya rekomendasi buku saat ini tadi prinsipil ekonomi kali ya. Wow. Ini ternyata yang direkomendasikan oleh Pak Tom. Prinsipil ekonomi. Hal-hal dasar perekonomian kan, jadi literasi ekonomi nggak usah yang canggih-canggih dulu, nggak usah yang terlalu awang-awang, tapi yang langsung praktis kehidupan kita sehari-hari. Alright, boleh tepuk tangannya dulu. Tepuk tangan untuk Pak Tom Lembong. Ini mau foto bareng sama Papi aslinya? Nah sebelum Pak Tom turun, aku pengen undang Papi asli aku Papi juga. Asli, boleh. Biar pada lihat dulu. Kita Om Rudi. Kita sudahi ini ya. Boleh ini. dong. Ayo Papi, boleh. Yeah. Nah ini kenalin guys. Mirip gak? Lebih mirip Pak Tom katanya. Lebih mirip Pak Tom. Lu di tengah dong, Bi. Iya, aku tengah ya. Kita foto bareng. Udah nih, udah di foto ya. Foto bareng, foto tim video, bareng. tim foto silakan ya di foto. Udah. Dapat nih fotonya.
tahu. Ada yang nge-cue nggak? Oh ini dari Udah belakang. kali ya? Udah dapat. Oke deh. Thank you ya, Pak Thank you Fit. sekali lagi Pak Tom. Thank you so much. Thank Tepuk you. tangan sekali lagi teman-teman. Ya itu Pak Tom Lembong. Karena tadi Pak Tom tuh udah nyebutin bukunya Ferry ya, mungkin kita mau shout out dikit ke yang bikin pengantar nih. Karena ada 2 nama di situ, ada Pak Khatib Basri dan ada satu lagi Kak Masyita Kristalin, boleh berdiri dong Kak Masyita. Ya, ini orangnya bikin pengantar di bukunya Ferry yang berjudul Prinsipil Ekonomi. Iya. Kak Sita thank you banget loh udah berkenan datang. Mau say a few words dulu mungkin Kak Sita tentang bukunya nih, kemarin kan sempat ngasih forward ya di Prinsipil Ekonomi. Jadi pas dikasih sama Kania bukunya, aku lumayan surprise ya. Karena selama ini belajar ekonomi di FEUI, sampai S3 ekonomi juga. Buku ekonomi itu nggak terlalu gampang sih dibaca ya. Tapi buku Ferry ini bisa menangkap esensi ekonomi yang sebenarnya tidak terlalu mudah ditangkap dengan bahasa dan contoh-contoh yang sederhana. Jadi kalau yang belum baca, belum punya, boleh dicoba. Thank you Kak Sita. Boleh tepuk tangan dulu dong untuk Kak Masyita Kristalin. Thank you. Doktor nih, PhD ekonomi nih bidangnya ya. Jadi udah bilang buku ekonominya Ferry, buku ekonomi yang paten. Jadi silakan dibaca guys, kalau belum. Itu ada juga di situ ya, tersedia bisa langsung dibeli di situ. Oke, apa lagi Bi? Ada lagi yang mau disampaikan Tentunya, dulu di depan sebelum kita move on? Aku juga mau ngundang ke yang bikin pengantar di Makanya Mikir. Benar. Tadi ada Iya. orang-orang yang mau ngasih pengantar Ya, di buku-buku ini ya. Di buku Makanya Mikir ada beberapa nama, salah satunya ada di sini orangnya. Iya, boleh Pak Anies. Kita panggil ke atas panggung Ke juga. atas Pak Anies panggungnya, Baswedan, Pak. tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan untuk Pak Anies Baswedan. Thank you, terima Pak kasih Anies, thank you. Abigail. Can Thank you you share banget a few loh. words juga? Pak Anies Kan sudah ya, berkenan selamat. datang. Iya, Iya, saya senang sekali nih pada munculnya bukan cuma buku, tapi publisher. iya. Iya. Wow. Sekarang kita mau keluarin kumpulan buku-buku yang seru. Pak Mungkin Anies. bisa di-share Pak, menurut Pak Anies nih pentingnya literasi dan buku ini. Iya, gini, minat baca itu penting, tapi daya baca itu lebih penting. Karena itu saya berharap Malaka Publisher, Malaka Books, bukan saja membuat orang punya minat baca, tapi punya daya baca. Dan itu harapannya. Terus kenapa kok penting? Kira-kira gini sebetulnya ya. Kita kan ingin punya masyarakat yang imajinasinya tinggi, luas, kritis. Ya mulainya dari literasi, dari pengetahuan. Tidak mungkin membayangkan yang tidak diketahui. Nggak mungkin. Imajinasi itu adalah fungsi dari knowledge, fungsi dari pengetahuan. Nah, kalau makin banyak bacaan, makin luas knowledge, maka ruang untuk berimajinasi makin terbuka, makin lebih luas lagi. Karena itulah kenapa membaca itu menjadi penting. Di samping itu, kalau saya merasakan ya, makin banyak baca, kita itu makin reflektif, Abigail. Benar. Makin Aku reflektif. setuju. Makin reflektif. Karena sambil baca, sambil kita membayangkan. Film saja yang dibuat dari buku, itu ketika masih jadi buku, masing-masing kita tuh merasa seperti punya hak untuk menginterpretasikan gitu. Tapi begitu udah jadi film, haknya diambil sama sutradara. Iya kan? Misalnya nih, sebuah rumah dengan 3 pintu, warnanya hijau, di antara pepohonan yang rindang, berada di tempat yang jauh di pelosok. Itu masing-masing kita punya imajinasi sendiri ketika masih kata-kata. Tapi begitu udah diubah menjadi visual, dimonopoli. Nah, pembaca itu membuat kita kaya dengan visual. Dan selain buku ini, saya juga sering anjurkan baca novel. Baca Fiksi. Fiction. fiksi, baca sastra. Karena itu merangsang imajinasi yang luar biasa. Boleh rekomendasi satu fiksi Pak? Gini, saya suka cerita pendek. Dan ada buku klasik cerita pendek yang sekarang saya sering sulit cari. Buku-buku cerpen karya, kalau boleh dibilang, penulis cerpen terbaik dunia. Namanya Anton Chekhov.
Anton Chekhov. Jadi kalau mau baca cerpen yang bagus, coba baca Anton Chekhov, itu klasik. Dan kalau bisa suka itu rasanya yang lain akan gampang untuk dinikmati. Boleh dicatat guys, Boleh. Anton Chekhov. Thank Anton you. Chekhov. Thank Oke. you Pak Anies. Selamat Tepuk ya tangannya buat dulu. Kania, selamat buat Abigail. Thank you. Terima kasih Pak. Saya tadi bilang sama mereka, very proud of them. Mudah-mudahan they're continuing to impress all of us. Thank you. Thank you Pak Anies. Makasih banyak Pak Anies. Kita ternyata udah kedatangan satu, apa nih istilahnya, maestro podcast Indonesia. Benar. Yang tidak dipanggil ke panggung. Maestro mind games katanya juga. Katanya mind expert nih katanya, mind manipulator expert, mind manipulation expert. Nah, kita panggil langsung. Iya. Ya udah, bareng-bareng. Oh. Deddy Di Corbuzier. Corbuzier. Tepuk tangan dulu dong. Om Ded, naik dulu. Boleh dong. Boleh dong. dong. Say Kalau hi. tadi Say one or two words. Apa kabar? Tepuk tangan dulu, tepuk tangan lagi sekali lagi. Buat Om Deddy Corbuzier nih. saya mau tanya satu, tadi Pak Tom Lembong sama Pak Anies dipanggil tuh tahu nggak bakal dipanggil Pak? Oh nggak tahu juga Pak? Nggak tahu, iya. Kita Oh, ya emang udah. langsung Berarti nodong memang- aja. Langsung aja biar natural gitu kan Sama-sama. ya. Iya. Nggak, Bisa di kalau tengah sini Pak. Iya. Iya. Di tengah. kalau tahu saya siapin PowerPoint. Nah itu makanya tidak dikasih tahu ya teman-teman. Iya. Nanti jadi 1 jam sendiri. saya. Bukan, cuman kalau pakai PowerPoint nggak punya power, nggak punya poin. Jadi mendingan udah gini aja ngomong. Oke. Apa ya, mau nanya apa? Sorry Om, belajar ngejokesnya sama Coki bukan nih? Apa? Belajar ngejokesnya Nggak, sama kalau Coki. belajar jokesnya sama Coki endingnya BNN bos. Gimana Om? Oke, Say hi. mungkin Keywords, apa nih? Ebi mau ngasih pertanyaan. kan podcastnya Smart People ya. Iya. Jadi boleh Judul, dong Om share Panggilannya. pentingnya being smart and literasi Om, boleh dong. Podcastnya Smart People, penontonnya kan semuanya. Yang smart, nggak smart, semua nonton lah, nggak apa-apa. Saya butuh AdSense. Jadi kalau buat saya tuh hidup dulu dari buku. Karena kalau teman-teman tahu, zaman dulu tuh belum ada YouTube, belum ada Spotify, belum ada macam-macam. Udah gitu, saya salah satu anak yang dengan bodohnya pingin jadi pesulap. Nah sulap itu dulu udah jelas lah, sulap itu kalau orang tua saya ngomong, lu mau makan apa udah gede main sulap. Karena itu bukan pekerjaan menjanjikan. Dan belum ada limbat. Kalau ada limbat saya bisa jawab, makan paku. Karena nggak bisa. Jadi akhirnya belajar sulap itu dulu dari buku, betul katanya Pak Anies. Kalau sekarang lihat video, kita tahu oh mainnya begini, caranya begini. Kalau enggak, dulu pakai imajinasi. Gerakan tangan Anda ke sini, jari Anda tekuk sedikit begini. Jadi setiap pesulap gerakannya pasti beda. Gerakannya pasti beda. Karena bacanya dari buku, bukan dari video. Nah karena zaman dulu susah, duit nggak punya, masukin barang dari luar juga susah. Akhirnya semua buku yang ada itu fotokopian. Bukunya tuh fotokopian, bukan bajakan lagi. Sah itu mah udah beneran. Sah ngebajak gitu. Oh bukan bajakan, bajakan yang sah gitu. Bajakan yang sah, karena nggak ada pilihan zaman itu. Jadi fotokopian, kalau sekarang kan Ya. kelewatan kalau Anda fotokopi buku yang murah begitu ya. Supaya beli, bener dong. Benar, Iya benar, dong. ya benar. Bener dong. Benar. Iya, masa nggak punya duit beli buku begitu kan mesti fotokopi. Nah kalau saya dulu bukunya fotokopian karena mahal dan nggak bisa gitu. Terus ada satu hal yang menarik. Dulu itu buku itu karena susah pasti dibacanya sampai habis. Pasti bacanya sampai habis. Nih saya selalu ngomong ini kayak saya selalu bawa contohnya Aska tuh. Aska itu kalau dulu main Xbox nggak pernah tamat gamenya. Karena harga gamenya 10.000 dan bajakan beli di Ratu Plaza. Jadi nggak pernah tamat. Kalau main PS5 harga gamenya 600.000. Kalau nggak tamat gebukin sama bapaknya. Jadi bukan masalah bukunya, tapi masalah dibaca atau tidaknya. Tapi kalau Anda nggak baca juga nggak apa-apa. Anda bawa buku ini, makanya mikir, bawa kemana-mana, Anda baca, Anda jadi pintar. Anda nggak baca, seenggaknya terlihat pintar. Jadi belilah, saya sales. Sales termahal ini ya teman-teman. Jujur ini no endorse. Gak mampu bayarnya. Ya. Udah. Udah ya? Cukup nih Om Ded.
Udah Thank dong. you ya Om. Nanti ya, nanti kita panggil lagi ya. Nanti kan Nggak banyak sesi-sesi lain. Tepuk Thank tangan you, dulu dong makasih. untuk Om Tangan Deddy dulu, Corbuzier. Om Deddy. Ya. Thank you, thank you. Udah tahu. Panggil ke atas panggung. Tretan Muslim, tepuk tangan dulu. Cik, cik. Tapi saya ngobrol sama Coki, katanya Coki mau nulis buku emang kan ya? Betul. Tutorial membela Gibran kalau nggak salah. Gitu. Susah bro, itu susah bro. Ya Allah. Itulah kalau wapres ngantuan begitu ya teman ya. Tapi saya senang ada Malaka ini ngajak orang untuk mikir ya. Buku ini makanya mikir. Tapi menurut saya tempatnya kurang pas nih. Karena teman-teman di sini udah pasti mikir, bener gak sih? Target pasar Anda kalau suruh mikir ini fans K-pop, itu suruh mikir. Ada fans K-pop di sini? Ada. Muslim. Ada Makanya sholat. Jangan mikir terus, sholat. Begitu, jadi saya harap dengan adanya buku makanya mikir ini yang baca bukan cuma teman-teman yang keren di sini, tapi menyasar ke elemen masyarakat yang lain. Yang sebenarnya lebih butuh mikir begitu. Fans bola gitu kan. Bentuk nggak mikirnya itu seperti apa sih Muslim? Masa harus coba. dijelaskan lagi? Ke ormas-ormas itu. Wow. Saya tunggu nanti acara ini Anda bahas buku ini di kantor. Biar lebih meluas gitu. Tapi saya cuma mau sampaikan pesan kepada Malaka Project, santet itu ada ya teman-teman ya, santet itu. Ferry Irwandi, hoax, santet itu ada, santet. Bagaimana bentuknya? Ayo ikut penyusul. Oke, udah gitu aja, terima kasih. Terima kasih, terima Terima kasih. kasih, tepuk Thank tangan. you, thank you.